Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu banyak kenikmatan, yakni diantaranya nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam tarupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya ingin menyampaikan satu cerita yang sangat menarik. Jadi, suatu hari ada seorang anak perempuan yang giginya sedang sakit. Lalu dia pergi bersama ibunya untuk ke dokter gigi. Saat giginya diperiksa, dokter gigi itu bilang, saya nggak percaya akan adanya Tuhan. Lalu anak perempuan itu kaget. Kenapa seperti itu dokter? Kata anak perempuan itu. Terus dokternya bilang lagi, kalau Tuhan itu beneran ada, coba adik lihat di pinggir jalan, di kolong jembatan, di rumah sakit, kenapa masih ada pengemis, gelandangan, dan orang yang sakit. Saya nggak percaya akan adanya Tuhan yang katanya Maha Penyayang itu membiarkan itu semua. Karena giginya sedang sakit, jadi anak perempuan itu hanya bisa diam dan mendengarkan saja. Setelah selesai diperiksa, anak itu berpamitan untuk pulang. Tak jauh dari parkiran, dia melihat anak kecil yang meraung-raung kepada ibunya karena tidak ingin dibawa ke dokter gigi. Giginya bolong dan gusinya bengkak. Melihat kejadian itu, dia ingin kembali lagi ke ruangan dokter gigi yang tadi. Lalu setelah sampai, dia berkata kepada dokter gigi itu, Bu dokter tahu gak sih sebenarnya dokter gigi itu gak ada loh. Terus dokter gigi itu heran, kenapa seperti itu. Terus anak perempuan tadi bilang lagi, enggak, dokter gigi itu sebenarnya gak ada. Kalau dokter gigi beneran ada, kenapa ada anak kecil yang giginya bolong dan gusinya bengkak? Terus kata dokter giginya, itu salah mereka sendiri. Kenapa dia nggak pengen datang ke dokter gigi itu? Terus anak perempuan itu berbicara, itu sama seperti yang tadi dokter gigi sebutkan. Semua orang itu punya ujian, semua orang itu punya impian, tetapi banyak orang yang tidak ingin datang kepada Allah dan meminta kepadanya. Pernahkah kita berpikir seperti dokter gigi tadi? Pernahkah kita bertingkah laku seperti anak yang giginya bolong tapi tidak ingin ke dokter gigi? Terkadang memang kita menganggap kecil kemampuan Allah untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Terkadang kita lupa untuk meminta kepadanya dan memohon bantuannya. Anyway, apa sih manfaat berdoa itu? Yang pertama, manfaat berdoa itu menyembuhkan segala penyakit. Dalam buku Peranan Agama dalam Ilmu Kedokteran, Profesor Aulia mengatakan obat yang paling manjur diantaranya yaitu berbuat baik, bertaubat, berdoa, berserah diri, dan memohon ampunan. Pada tahun 1996 ada dokter yang melakukan penelitian terhadap hubungan agama dan terapi penyembuhan penyakit. Dia mendapatkan kesimpulan bahwa terapi medis yang tidak diiringi dengan berdoa tidak akan berjalan maksimal. Terus abis itu, dan doa yang tidak diiringi dengan terapi medis tidak akan terkabulkan. Jadi kalau kita berdoa itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Yang kedua, semakin dekat dengan Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepadanya, memohon kepadanya, kita semakin sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita semakin sadar bahwa kita sangat membutuhkan kasih sayang dan pertolongan Allah. Yang ketiga, semua doa akan dikabulkan. Setidaknya ada 5 hal yang akan didapatkan oleh orang yang berdoa. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doanya dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah akan menunda
pengabulan doa tersebut sampai waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah akan menunda pengabulan doa tersebut dan menggantinya menjadi dia selamat dari bencana. Yang keempat, Allah akan menunda pengabulan doa tersebut dan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Yang kelima, Allah akan menunda pengabulan doa tersebut sampai dia dijemput ajalnya dan doanya menjadi penyelamat di akhirat. Yang keempat adalah menguatkan mental dan semangat hidup. Tidak ada yang bisa mengubah ketidakberdayaan menjadi kekuatan kecuali dengan berdoa. Berdoa adalah benteng pertahanan jiwa. Oleh sebabnya, ketika kita diberikan ujian, kita bisa terus melewatinya. Karena ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang membangun pertahanan di dalam jiwa. Berdoa akan memberikan kita kepada ketenangan yang membuat kita menjadi berani dalam menghadapi segala ujian hidup. Yang kelima, membangun optimisme. Disadari atau enggak, setiap yang kita kerjakan dipengaruhi oleh otak. Ketika kita mempunyai cita-cita besar, pasti kita terkadang bingung untuk mencari bagaimana cara untuk meraihnya. Nah, disinilah kita berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepadanya. Secara psikis, doa akan membuka tabir potensi kita yang tadinya kita tidak ketahui. Dengan cara inilah Allah membantu kita dengan membuka tabir potensi kita. Dengan terbukanya tabir potensi kita akan menjadi jeli untuk melihat peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. Yang keenam, membuat fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan hidup kita adalah kunci sukses dalam kehidupan kita. Dengan kita berdoa, kita selalu mengingat impian kita dan cita-cita kita. Dengan berdoa, membuat pikiran kita untuk selalu fokus terhadap impian kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.